Ya, salam, selamat pagi semua. Ya, senang lagi bisa berjumpa dengan kalian meskipun hanya lewat video pembelajaran. Jadi pada kesempatan ini Mister akan menjelaskan tentang materi tentang makna 7 perkataan salib Tuhan Yesus dan juga makna kematian Tuhan Yesus. Jadi apa sih makna atau gunanya Tuhan Yesus mati untuk kita? Itu akan Mister jelaskan pada pertemuan kali ini dan Mister berharap kalian menyimak dengan baik. Dan pada pertemuan minggu depan kita akan ulangan khusus materi 7 perkataan salib Tuhan Yesus dan makna kematian Tuhan Yesus. Ya, dan kemudian pada pertemuan berikutnya lagi pada saat meet baru akan presentasi. Ya, karena kita harus mengefisienkan waktu untuk mendapatkan kesempatan untuk ulangan juga untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan Mister jelaskan atau sampaikan. Oke, dan Mister juga mau menyampaikan bahwa sebagai salah satu bukti bahwa kalian sudah menonton atau menyaksikan belajar daripada video pembelajaran ini adalah kalian harus menuliskan komentar di kolom komentar video YouTube ini ya. Bukan di kolom komentar Google Classroom tapi di kolom komentar video YouTube ya. Di sana silakan dituliskan komentar yaitu apa sih kesimpulan yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi Mister berharap kalian bisa memahami hal itu dan menjalankan sesuai dengan apa yang Mister minta. Jadi jangan lupa di komen berupa kesimpulan 1 atau 2 kalimat saja sudah cukup. Oke? Nah, sekarang kita akan memulai. Silakan diperhatikan dengan baik. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Bapa, kami akan belajar, hamba akan menjelaskan tentang makna 7 perkataan salib yang Engkau ucapkan atas kayu salib Tuhan, dan biarlah kami semakin belajar bahwa hanya keselamatan hanya ada di dalam Engkau, dan Engkau telah menebus kami secara sempurna dan lunas. Dan ajar kami untuk menjadi orang-orang yang hidup sebagai manusia yang telah ditebus. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk kondisi saat ini, pandemi corona yang terus melanda kehidupan kami dan kasus yang corona semakin banyak, kiranya Kau terus menjaga kami agar kami tak terhindarkan dari virus yang sangat berbahaya tersebut Bapak. Pimpin kami terus Tuhan, berkati anak-anak yang hamba-Mu ajarkan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Mister akan tampilkan. Ya, silakan diperhatikan ya. Dan ada juga beberapa hal yang memang tidak ada di buku kalian ya. Mister mencari sumber yang lain. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Apa maknanya buat kita orang Kristen, untuk orang percaya, apa sih makna 7 perkataan yang sangat luar biasa ini yang hanya bisa diucapkan dan bukan sekedar diucapkan karena kita bisa ucapkannya, tapi yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi cukup Tuhan Yesus saja yang bisa mengatakan apa yang diucapkan dan dia juga bisa lakukan. Contoh dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perkataan salib yang pertama. Jadi Yesus kita juga bisa berkata demikian dengan mudahnya. Tetapi bisakah kita juga mengampuni sebagaimana Yesus mengampuni? Tentu tidak. Karena Yesus adalah teladan kita dalam hal mengampuni, ya.
Jadi ada 7 perkataan salib Tuhan Yesus dan Mister akan menjelaskan secara singkat saja karena sebenarnya ini merupakan pembahasan yang sangat luas sekali atau sangat dalam maknanya. Dan bahkan pendeta Stephen Tong dia ada satu buku khusus yang membahas tentang 7 perkataan salib ini. Dia bahas semua. Dan itu satu buku khusus loh. Jadi Mister pada kesempatan ini Mister akan menjelaskan inti-intinya saja. Jadi misalnya kalau kalian memang tertarik, silakan mencari buku dari Pendeta Stephen Tong atau buku yang ditulis oleh orang-orang lain yang berkaitan dengan 7 perkataan salib ini ya. Apa perkataan salib yang pertama? Ini dia ya. Hal pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia dipakukan di atas kayu salib. Diucapkan adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Ya, ini kalimat awal yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia disiksa, dihina, dipakukan di atas kayu salib. Padahal dia seharusnya tidak menanggung itu, tapi dia harus menanggung supaya kita jangan binasa oleh karena murka Allah. Dikatakan ini merupakan kepentingan orang berdosa. Apa yang Yesus katakan ini, doanya ini adalah bukan untuk kepentingannya dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan kita orang berdosa. Yesus meminta ampun agar Allah mengampuni para prajurit Romawi dan orang Yahudi, dan mereka telah mewakili kita sebagai orang berdosa yang telah menyalibkan Tuhan Yesus. Kita yang berdosa, kita pula menyalibkan dia. Sebenarnya agak lucu ya, tapi itulah kondisinya. Jadi Yesus harus mati di atas kayu salib agar kita boleh diselamatkan. Karena hanya lewat kematian Yesus kita bisa diselamatkan. Dan yang lebih luar biasanya lagi bahwa dia mengungkapkan bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebenarnya tahu, ya. Ini dikatakan bahwa frasa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat menggambarkan kedegilan atau kejahatan hati manusia, hati orang-orang yang menyalibkannya, termasuk kita pun menyalibkan secara tidak langsung karena gara-gara kita maka Yesus disalibkan. Otomatis kita adalah orang yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus tidak punya salah. Pilatus ini berkata, "Saya tidak menemukan sedikit pun kesalahan kepada orang ini." Dia menyerahkan Yesus ini kembali kepada orang Yahudi pada saat itu. Tapi orang Yahudi bilang, salibkan dia, bebaskan Barabas. Mereka katakan seperti itu. Mereka tahu, artinya ketika pengadilan Romawi ataupun orang yang memang berkuasa pada saat itu, yaitu Pilatus, yang berkuasa di Israel pada saat itu, dia sudah bilang tidak ada kesalahan dan dia mencuci tangan, saya tidak bertanggung jawab atas nyawa orang ini. Berarti sudah jelas bahwa Yesus tidak salah. Tapi karena kejahatan hati manusia, maka mereka terus menyalibkan dia. Mereka tahu itu benar, tapi mereka tetap buat. Mereka tahu bahwa Yesus tidak ada salah, dan mereka tetap menghina dia, mencaci maki, kemudian pada akhirnya menyalibkan dia. Itu semua karena kedegilan hati. Nah, kenapa ada kejahatan hati, ada kedegilan hati? Kembali lagi karena dosa. Tapi ingat, meskipun dosamu sangat banyak, merah seperti pohon kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu perkataan dalam kitab suci. Kenapa bisa putih? Nah, meskipun harusnya hitam, merah, dosa kita itu sangat banyak, tapi Yesus sudah mengampuni kita. Yesus sudah menyelamatkan kita. Jadi maka daripada ungkapan salib yang pertama, itu perkataan salib yang pertama adalah memperlihatkan kejahatan kita manusia yang mendapat anugerah berlimpah dari Tuhan Yesus.
Kalau John Bunyan berkata, anugerah berlimpah bagi pendosa terbesar. Itu ada bukunya dan sangat bagus sekali. Mister rekomendasikan kalau kalian suka baca supaya baca bukunya. Bagaimana dia merasa bahwa Yesus itu sangat mengasihinya, orang yang sangat berdosa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, perkataan salib yang kedua adalah sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada salah seorang penjahat yang bertobat yang di sebelah daripada Tuhan Yesus. Ada dua penjahat dan satu yang menyadari Yesus tidak salah. Ngapain dia disalibkan? Kemudian dia berkata, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Kemudian Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Ada beberapa makna yang bisa kita pelajari. Yang pertama, hal yang dialami oleh penjahat yaitu dia mengubah arah hidupnya. Dia mati di dalam dosa karena Adam. Ya. Kemudian dia mengubah arahnya, berubah mengikuti Kristus dan menyadari anugerah berlimpah dari Yesus Kristus. Yesus juga disebut sebagai Adam kedua. Adam pertama mematikan kita, kemudian Adam kedua yaitu Yesus Kristus, dia mengangkat kita dari kematian. Jadi dia mengubah arah hidup daripada si penjahat ini. Kemudian dia juga mengenal arti dosa dan dia bukan hanya mengenal tapi dia bertobat. Dia berkata bahwa kepada teman satunya yang juga disalibkan, kita wajar dihukum, disalibkan karena kita penjahat, perampok, pencuri, dan melakukan kejahatan lainnya. Tapi Yesus ini tidak berdosa. Ketika dia sadar bahwa dia punya dosa, dia sangat bercacat celah di hadapan Allah, dia bertobat. Nah, dan pertobatannya itu tidak sia-sia. Kemudian karena pertobatan itu dia menerima karya Kristus. Dan Kristus memberikan dia jaminannya bahwa dia akan bersama dengan Yesus di dalam Firdaus. Karena juga imannya tertuju kepada Yesus Kristus. Jadi sebenarnya kesimpulan dari sini adalah bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk bertobat. Selama kita hidup, sebesar apapun dosa kita, segeralah bertobat dan jangan pernah berkata, oh sudah terlambat. Jangan berkata terlambat sudah. Tidak. Bahkan penjahat ini pun mungkin kalau kita lihat karena dia adalah orang jahat dan bahkan dia harus disalibkan karena kalau disalibkan pada saat itu adalah orang yang kejahatan sangat besar dan itu adalah hukuman yang sangat terhina pada zaman itu. Maka mau dikatakan bahwa dia ini sebenarnya semasa hidupnya dia benar-benar jahat. Tapi siapa pernah sangka bahwa di akhir hidupnya dia bisa mendapat jaminan bahwa dia akan bersama dengan Yesus di surga. Jadi tidak pernah terlambat untuk bertobat. Jaminan keselamatan ini diberikan kepada mereka yang mengakui dosanya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Itu yang kita bisa pelajari pada perkataan salib yang kedua. Perkataan salib yang ketiga dikatakan, ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Nah, ini adalah perkataan secara khusus yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria ibunya dan juga Yohanes rasul yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita tahu bahwa Yesus ini lahir dari anak darah Maria, dari perawan Maria. Jadi sekali lagi mau ditekankan bahwa ketika Yesus lahir bukan terjadi karena adanya persetubuhan ataupun tidak ada hubungan suami istri, tapi Maria hanya dipakai agar Kristus lahir, ya. Dan Yesus menyadari betul ibu mana sih yang tidak hancur hatinya ketika melihat anaknya harus dihukum mati, dibunuh. Coba bayangkan kalian ya, misalkan tiba-tiba ada orang yang menyakiti kalian, atau mungkin ada yang ngebully kalian, kemudian mama kalian dengar, mungkin ada mengatakan, kamu jelek, hitam, keriting, hidup lagi. Atau mungkin ada yang berkata, ada yang memukul kamu, menyakiti kamu. Sudah pasti mamamu sangat sakit hati. Dan dia pasti akan membela kamu. Itu sudah pasti.
Nah, begitu pula dengan Maria, tentu hatinya sangat hancur melihat anaknya harus tergantung atas kayu salib, padahal dia tidak ada salah. Dia sangat terhina sekali. Dan Yesus tahu hal itu. Dia tahu bahwa ibunya sangat hancur hatinya. Kemudian dikatakan bahwa ia harus menghormati ibu dan bapaknya. Dalam Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Itu hukum yang kelima. Dan Yesus melakukan hukum itu adalah hukum Taurat. Dia menghormati ibunya. Dan dengan demikian dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bahkan dia disebut sebagai rasul kasih. Yohanes adalah orang yang disebut sebagai rasul kasih, dan memang benar. Yesus tidak salah pilih, bahwa Yesus tahu bahwa Yohanes adalah orang yang penuh kasih, yang bisa memelihara dan merawat Maria sampai dia tua. Maka dia berkata, inilah ibumu, kepada si Yohanes. Ya, Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes Rasul. Yohanes yang dimaksudkan di sini adalah Yohanes Rasul yang menulis Injil Yohanes, yang menulis surat 1, 2, dan 3 Yohanes, kemudian yang menulis kitab Wahyu. Itulah Yohanes yang dimaksudkan di sini. Jadi perkataan salib ini tertuju kepada Yohanes. Karena pada saat itu sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus semua sudah lari, hanya tersisa Yohanes dan perempuan-perempuan. Yohanes ini adalah murid yang termuda. Ya. Dia adalah salah satu murid yang termuda, dan Yesus menyerahkan tanggung jawab untuk memelihara dan merawat ibunya Maria kepada Yohanes. Sehingga Maria tidak terus jatuh atau hancur dalam kesedihan karena melihat Yesus sudah mati, tapi dia boleh terhibur oleh kehadiran Yohanes. Yesus telah menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada Maria dengan menyatakan kehadiran Yohanes sebagai ganti kehilangannya, ya. Sebagai ganti kehilangannya. Menggantikan kehilangannya berarti kehilangan secara manusia, ya, karena secara rohani Yesus selalu menyertai Maria dan kita semua. Dan juga bukan hanya Yohanes yang akan menerima Maria sebagai ibu mereka, tapi juga murid-murid yang lain. Tapi yang mendapat tanggung jawab utama adalah Yohanes. Ibu atau Maria, inilah anakmu. Kemudian kepada Yohanes Yesus berkata, inilah ibu. Dan memang benar bahwa Yohanes memelihara Maria sampai hari dia meninggal. Kayak begitu. Ini perkataan salib yang ketiga. Perkataan salib yang keempat adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku atau aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sebenarnya di sini makna yang tersirat adalah Kristus telah memberitahukan atau menyatakan kepada kita bahwa perjalanannya dari surga mencari orang berdosa telah sampai pada satu titik terakhir dengan kesulitan serta kedalaman yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Kristus adalah satu-satunya manusia pada waktu mati tidak mendapatkan penyertaan maupun pertolongan dari Tuhan Allah. Jadi Allah benar-benar meninggalkan dia itu sebagai wujud betapa besarnya dosa atau penderitaan yang ditanggung oleh Yesus karena dosa-dosa kita. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, dan bahkan dia ditinggalkan oleh Allah. Karena begitu murkanya Allah terhadap dosa, dan itu semua ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib. Secara jasmani Yesus menderita, benar tidak? Benar. Ketika dia dimahkotai di mahkota duri, ya duri itu menusuk kepalanya, darah pasti keluar. Betapa sakitnya Yesus. Kita ditusuk sedikit oleh kayu aja udah sakit banget. Kemudian dia dipakukan di atas kayu salib. Kemudian kakinya dipaku, lambungnya ditusuk, keluar darah. Dia diludahi, dicaci maki, difitnah, kemudian dia diolok-olok. Dia menderita secara jasmani, sangat. Dan bahkan saya mau katakan bahwa tidak ada yang lebih menderita daripada Yesus.
Dia bukan hanya menderita secara jasmani, tapi rohani. Jadi ketika Yesus mengungkapkan perkataan salib yang keempat ini, dia menderita secara rohani. Dia ditinggalkan oleh Allah. Kemudian tujuannya apa? Agar manusia dibenarkan oleh Allah dan diperdamaikan dengan Allah. Itu tujuan daripada ini ya, penderitaan rohani yang dialami Yesus. Yesus harus mengalami itu. Kita tidak bisa menggantikan Yesus. Hanya Yesus yang bisa mengalami itu semua. Demi kau, demi kamu dan saya. Nah, perkataan salib yang kelima adalah aku haus. Jelas dong dia mengalami dehidrasi. Dia harus memikul salib yang kita sebut dengan jalan Via Dolorosa sampai ke bukit Golgota. Dia harus memikul salib, dia dikasih minum. Betapa dia sangat secara jasmani saat menderita. Tentu sangat haus. Kita mungkin baru berlari satu putaran di lapangan basket, mungkin kita sudah haus. Aduh, saya mau mati rasanya. Apalagi nggak pernah olahraga. Apalagi Yesus. Dia harus memikul salib sampai kepada bukit Tengkorak atau bukit Golgota. Dia berkata, aku haus. Dia mengalami kekeringan secara jasmani di kerongkongan, di tenggorokannya. Tapi penekanannya di sini bukan kepada haus secara jasmani, tapi adalah pada kasih yang tak terbatas dari Allah, dari Tuhan. Dinyatakan dalam kerelaannya untuk menderita, mengalami kehausan yang membakar, supaya ia bisa menjadi sumber yang kekal dari air hidup bagi umatnya. Jadi Yesus harus mengalami kehausan, haus yang luar biasa. Dia harus mengalami itu semua. Supaya kita tidak haus lagi. Sehingga dia menjadi sumber air yang hidup. Ada air yang kekal untuk kita semua. Seandainya Yesus tidak mengalami kehausan, setiap kita akan mengalami kehausan sampai selama-lamanya, yaitu terpisah dari Allah dengan jurang yang tak terseberangi antara kita dengan surga. Lidah-lidah kita yang berdosa melepuh kepanasan oleh demam dari nafsu atau penderitaan. Harus terbakar selama-lamanya seandainya lidahnya tidak disiksa oleh kehausan di tempat kita untuk menggantikan kita. Seandainya Yesus tidak menggantikan kehausan kita, rasa haus kita. Kalau kita rasa haus, maka itu tidak akan pernah bisa dipuaskan lagi. Tapi Yesus sudah mengambil itu agar kita bisa mendapat air yang hidup. Nah, ada yang mengatakan bahwa setelah ini adalah Yesus meminta minum atau dia berkata aku haus supaya ketika minuman itu masuk ke kerongkongannya dia bisa dengan semangat atau dengan luar biasa menyatakan perkataan salib yang berikutnya, yaitu sudah selesai. Dia berseru sudah selesai ketika tenggorokannya sudah dimasuki oleh minuman dan dia diberikan anggur asam ya. Nah, kata sudah selesai itu dari bahasa Yunani tetelestai. Berarti itu sudah selesai. Itu tetap selesai dan itu akan selalu sudah selesai. Jadi apa yang Yesus alami ini, penebusan itu sudah satu kali untuk selama-lamanya dan hanya Yesus yang bisa untuk menebus dan penebusan itu sudah selesai satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga kita tidak butuh penebus-penebus yang lain. Kita tidak perlu berbuat baik supaya kita diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan. Benar tidak? Ya benar. Orang-orang lain, agama-agama lain mungkin mengajarkan, ayo berbuat baik supaya masuk surga, supaya diselamatkan. Oh, itu bukan konsep kita, Kekristenan. Kita di Kristen menyadari bahwa konsep daripada perbuatan baik adalah kita berbuat baik sebagai wujud ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Bukan karena kita berbuat baik supaya kita diselamatkan, tidak. Berarti Allah melihat usaha manusia dong, sedangkan manusia tidak bisa berusaha dari dirinya sendiri untuk masuk ke surga. Itu semua hanya karena kasih karunia daripada Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika dia katakan sudah selesai, berarti penebusan sudah diselesaikan dan kita semua diselamatkan, anak-anaknya sudah diselamatkan. Karena itu perbuatan baik adalah respon kita atas keselamatan itu, bukan supaya kita diselamatkan.
Kita sudah diselamatkan. Dan kita tidak bisa menambahkan sedikit kebaikan pun agar kita bisa diselamatkan, tidak. Ya. Seruan Yesus sudah selesai merupakan seruan kemenangan. Jadi salib Kristus adalah kuburan dari dosa-dosa kita. Jadi ketika Yesus tertancap atas kayu salib, dia menancapkan dosa kita di atas kayu salib, menguburkan dosa-dosa kita di atas kayu salib, sehingga dosa tidak lagi berkuasa dalam kehidupan kita manusia. Sehingga orang percaya bisa dan bahkan harus merasa aman secara rohani dan kekal dalam Kristus Yesus. Sehingga kita tidak usah takut lagi, saya nanti masuk surga enggak ya? Kalau kamu benar dalam Kristus, maka sudah pasti kamu masuk surga dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi tidak perlu ragu lagi. Berikutnya yang perkataan salib yang terakhir adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pertama, bahwa Yesus secara aktif menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Itu berarti bahwa maut atau kematian tidak berkuasa atas diri Yesus. Yesus yang menyerahkan sendiri. Bukan karena sudah saatnya dia mati. Tidak, tapi karena memang dia harus menyerahkan hidupnya kepada Allah agar kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Kemudian kedua, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, dan Allah menerima persembahannya itu. Sehingga pada akhirnya kita dapat berkata seperti Galatia 4 ayat 6 katakan, kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa, karena Yesus sudah menyerahkan dirinya, nyawanya, agar kita menjadi anak daripada Allah Bapa di surga. Ini yang bisa jelaskan tentang materi perkataan salib. Kemudian makna kematian Yesus. Nah, setelah kita belajar tentang perkataan salib tadi, sekarang kita akan belajar mengenai apa makna kematian Yesus bagi kehidupan kita. Ada 3 makna setidaknya kita bisa belajar. Yang pertama, bahwa adanya makna penebusan. Nah, penebusan berarti kata dasarnya tebus. Ya, saya beri contoh ya. Saya beri contoh begini. Contoh ini, saya berutang anggaplah 1 triliun. Saya tidak bisa bayar utang tersebut. Dan usaha apapun sampai saya mati pun, sampai keturunan saya yang keberapa pun gak akan bisa membayar utang tersebut. Kemudian ada orang yang berbaik hati. Anggaplah si Bill Gates atau Jeff Bezos membayar atau menebus utang saya yang 1 T itu. Karena ya bagi mereka kecil aja 1 T itu, karena harta mereka ribuan triliun. Jeff Bezos 2000 triliun. Si siapa Bill Gates 1800-an triliun. Itu nggak ada arti. Akhirnya contoh dia menebus 1 triliun. Berarti saya orang tertebus. Berarti saya bebas. Saya tidak dikejar-kejar lagi oleh penagih hutang. Ayo bayar hutangmu. Tidak lagi, karena saya sudah ditebus. Nah, begitu pula dengan Yesus Kristus. Kita ditebus dari belenggu dosa. Istilah penebusan menjelaskan bahwa manusia berdosa yang sebelumnya berada dalam vonis hukuman mati ditebus oleh Yesus melalui kematiannya. Kata Yunani yang menjelaskan tentang hal ini adalah lutron. Kata penebusan maksudnya lutron, yang berarti pembebasan dengan uang tebusan. Dibebaskan tetapi ada jaminannya, harus dengan tebusan. Kita dibebaskan dan jaminannya adalah Yesus Kristus sendiri. Dia menyerahkan dirinya agar kita tertebus. Ya. Seringkali katanya dipakai untuk pembebasan tawanan perang yang telah dibayar dengan uang tebusan. Kalau mau ditebus berarti harus ada yang dibayar dong. Harus ada membayar. Dan Yesus sudah membayar itu. Sehingga kita tidak lagi berada di kuasa dosa, kuasa iblis. Sehingga kita menjadi orang yang freedom, yang bebas, yang merdeka dari dosa. Nah, yang kedua ada substitusi hukuman. Nah, maksudnya adalah bahwa Yesus mati sebagai pengganti bagi orang berdosa. Harusnya kita yang disalibkan. Jikalau memang kita bisa menebus dosa kita dengan cara disalibkan,
Ya kita harus disalibkan karena kita yang berdosa. Masa kita yang berdosa orang lain yang disalibkan. Tetapi karena kita tidak bisa berdosa, maka Yesus yang disalibkan ataupun Yesus yang diserahkan oleh Allah Bapa sendiri agar dia menebus kita. Kenapa hanya Yesus? Ingat yang pernah saya jelaskan bahwa Yesus memiliki dua natur atau tabiat. Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Di dalam kemanusiaannya dia menebus manusia dari dosa karena yang harus menebus adalah manusia. Jadi mengambil rupa manusia. Dan di dalam kealahannya dia sanggup menanggung murka Allah yang menyala-nyala itu. Sehingga tidak bisa terlepas dari dosa. Jadi dia adalah pengganti, substitusi, pengganti kita yang harusnya berada di atas kayu salib ini. Karena kita tidak sanggup, karena kita hanya manusia berdosa yang lemah biasa, harus manusia yang Allah sendiri. Yaitu hanya Yesus saja yang manusia sejati dan Allah sejati, kayak gitu ya. Nah, hal tersebut terdapat dalam Yesaya 53 ayat 5 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Dikatakan oleh pemberontakan kita lah dia disalibkan. Artinya karena kita, tapi dia menggantikan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang terakhir, pendamaian. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, dia mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Ini ilustrasi. Anggaplah ini tangan Allah Bapa. Ini tangan kita dan ini tangan Yesus. Ini ilustrasi ya. Kita bisa datang kepada Allah berjabat tangan dengan Allah karena ada perantara, yaitu Yesus Kristus yang mendamaikan sehingga kita tidak lagi menjadi musuh daripada Allah. Manusia dapat berpindah dari status musuh Allah menjadi kekasih atau menjadi anak Allah hanya melalui karya keselamatan tersebut. Kematian Kristus telah memenuhi tuntutan keadilan Allah dan memperbaiki, merekonsiliasi relasi Allah dengan manusia. Jadi itulah Yesus mendamaikan kita. Jadi ada 3 hal ya. Maknanya itu penebusan, substitusi hukuman atau pengganti pemberi hukuman, pengganti untuk menjalani hukuman itu, dan pendamaian. Itu makna daripada kematian Tuhan Yesus. Dan tanpa Yesus kita bukanlah siapa-siapa, bukanlah apa-apa. Dan ingat, kita layak memanggil dia ya Aba, ya Bapa, seperti bunyi dari Galatia 4 ayat 6, itu semua karena Yesus menolong kita. Itu harus diingat. Oke? Ya. Jadi demikian saja untuk hari ini. Jangan lupa berikan kesimpulan mungkin 1 atau 2 kalimat atau beberapa kalimat di kolom komentar video YouTube ini ya. Sekali lagi bukan di komentar Google Classroom ya. Kalian harus nonton videonya, belajar dari video penjelasan ini sehingga kalian bisa paham. Ingat, minggu depan kita akan ulangan, persiapkan diri dengan baik, dan pada pertemuan berikutnya kita akan meet dan kalian akan presentasi dalam kelompok masing-masing. Ya, kita harus mengefektifkan waktu karena minggu lalu kita sudah tidak belajar karena kita libur. Demikian saja, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini dan hamba-Mu telah menjelaskan tentang makna perkataan salib dan makna kematian-Mu. Biarlah bisa dipahami dan dihidupi oleh anak-anak kami ya Bapa. Pimpin kami terus Bapa, jauhkanlah kami dari mara bahaya, dari bahaya virus COVID-19, dan biarlah kami tetap selamat karena Engkau menolong kami. Pimpinlah Bapa, jangan pernah tinggalkan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, demikian saja. Tuhan Yesus memberkati.